Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi yang baru bergabung. Kali ini kita akan belajar tentang hukum bacaan di dalam bahasa Korea. Hukum bacaan di dalam bahasa Korea ini sama halnya kayak bacaan hukum tajwid di dalam bahasa Arab. Langsung saja kita menuju yang pertama. Ini ada pelafalan bunyi KTPSC. Ya, di sini ada huruf konsonan akhir. Huruf konsonan akhir itu letaknya di bawah, jadi yang paling bawah. Jika ada huruf konsonan akhir berupa ini sebanyak ini, kyo, kyo, tiket, hiet, dan sebagainya, jika bertemu dengan yang pertama dulu konsonan tengah kyo, maka konsonan tengah kyo ini dibaca K. Kemudian jika bertemu konsonan tengah tiket, maka tiketnya ini dibaca T. Kemudian jika bertemu dengan konsonan tengah biep, maka konsonan tengah ini biepnya dibaca P. Kemudian jika bertemu dengan siot, maka konsonan tengah siotnya ini dibaca S. Dan jika bertemu dengan konsonan tengah jiet, maka dibaca C. Contohnya, siktang. Di sini ada huruf kyo, konsonan akhir kyo. Nah, ini masuknya di sini ya, ada kyo ini. Kemudian bertemu dengan tiket ini. Maka konsonan tengah tiket ini dibaca T. Jadi konsonan tengahnya ini, tiketnya ini dibaca T. Jadinya siktang. Yang konsonan akhir ya tetap K. Siktang. Kemudian ada kecang. Ini ada huruf kyo bertemu dengan jiet, konsonan tengah jiet, maka jietnya ini dibaca C. Jadinya kecang, kecang. C ini. Selanjutnya ada mokce. Ini ada kyo bertemu jiet, maka jietnya ini dibaca C. Mokce. Kemudian yang terakhir capci. Nah, ini ada huruf biep. Biep ini termasuk di sini ya, huruf konsonan akhir. Biep karena di bawah bertemu dengan jiet, konsonan tengah, maka jietnya ini dibaca C. Jadinya capci. Capci. Oke, lanjut. Ada pengecualiannya. Jika siot atau sang siot ini bertemu dengan siot ataupun sebaliknya, maka dibaca SS. Langsung ke contohnya, cisol. Di sini ada siot bertemu dengan siot, maka dibaca SS. Jadinya cisol. Selanjutnya ada isep. Ini ada sang siot bertemu siot. Ini sang siot bertemu siot, maka dibaca SS. Jadinya isep. Seperti itu. Lanjut. Kemudian ada pelafalan bunyi akhir KTP. Ya, ini yang pertama. Jika ada konsonan kyo, kemudian kyo dan sang kyo bertemu dengan huruf nien atau miem ataupun sebaliknya, maka dibaca eng. Langsung ke contohnya, sungmo. Ini ada kyo bertemu dengan miem ini, maka dibaca eng. Yang dibaca engnya apa? Yang konsonan akhirnya ini, letaknya di sini. Sedangkan yang konsonan tengahnya ini tetap dibaca tengah. Jadinya sungmo. Sungmo. Contoh lain, cinggu. Ini ada huruf nien. Ini karena sebaliknya ya, ada huruf nien bertemu dengan kyo ini, maka huruf akhirnya ini dibaca eng. Jadinya cinggu. Yang huruf tengahnya tetap dibaca tengah, cinggu. Yang masih belum tahu bacaan huruf tengah,
silakan dibuka video saya yang sebelumnya lagi. Oke, lanjut. Kemudian ada konsonan 3, tiet, jiet, ciet, siot, sangsiot, dan hiet. Ini jika bertemu dengan nien atau miem maka dibaca n. Langsung ke contohnya. Innen. Ini ada sangsiot. Ini ya, sangsiot bertemu dengan nien. Ini nien, maka huruf konsonan akhirnya ini dibaca n. Jadinya innen. Seperti ini. Contoh lain, yenal. Ini ada siot. Ini masuk ini ya, bertemu dengan nien. Ini nien, maka huruf siotnya ini dibaca n. Jadinya yenal. Dan yang terakhir, jika konsonan biep dan piep bertemu dengan nien ataupun miem maka dibaca m. Contohnya imnida. Ini ada biep bertemu dengan nien, maka huruf konsonan akhirnya ini dibaca m. Jadinya imnida. Imnida. Contoh lain, ismnida. Ini ada biep bertemu dengan nien. Biep bertemu dengan nien, maka biepnya ini dibaca m. Jadinya ismnida, bukan isepnida. Oke, lanjut. Pelafalan tentang hiyat. Hiyat tidak dibaca ketika yang pertama itu diikuti dengan vokal. Contohnya cowayo. Di sini ada hiyat diikuti huruf vokal a, maka hiyatnya ini tidak dibaca. Jadi langsung cowayo. Selanjutnya, hiyat tidak dibaca ketika diikuti siot. Contohnya cosep. Di sini ada hiyat diikuti siot, maka hiyatnya ini tidak dibaca. Jadi langsung ke cosep. Kemudian hiyat tidak dibaca ketika diikuti kiok, tiket, biep, jiet, ataupun sebaliknya. Maka kioknya ini dibaca kiok atau kh. Tiketnya dibaca tiet, biepnya dibaca piep, dan jietnya dibaca ciet. Contohnya otoke. Ini ada hiyat diikuti dengan kiok. Ini kiok, maka kioknya ini dibaca kh dan hiyatnya ini tidak dibaca. Jadinya oto ini jadi kh, ke. Otoke, otoke, otoke. Contoh lain, pekwajom. Ini ada kiok diikuti hiyat. Ini sebaliknya ya. Kiok diikuti hiyat. Maka kioknya ini dibaca kiok atau kh. Dan hiyatnya ini tidak dibaca. Jadinya pekwajom. Selanjutnya hiyat tidak dibaca jika mengikuti nien, iyeng, riel, dan miem. Contohnya eneng. Di sini hiyatnya ini mengikuti nien. Mengikuti sama diikuti beda loh ya. Kalau mengikuti itu yang belakang mengikuti yang depan. Sedangkan kalau diikuti itu yang depan diikuti yang belakang. Oke, jadi ini mengikuti ya. Hiyatnya ini mengikuti nien, maka hiyatnya itu tidak dibaca. Jadinya langsung eneng. Eneng. Contoh lain, kanosa. Di sini ada hiyat mengikuti nien,
maka hiyatnya tidak dibaca, jadinya kanosa. Dan yang terakhir, hiyat tidak dibaca jika mengikuti siyot, lalu siyotnya ini dibaca tiyot atau th. Contohnya moteo, ini ada hiyat mengikuti siyot. Lah hiyatnya tidak dibaca, akan tetapi siyotnya ini dibaca tiyot th, jadinya moteo, moteo, moteo. Contoh lain, tatetada, ini ada hiyat mengikuti siyot, maka siyotnya ini dibaca tiyot, sedangkan hanya ini tidak dibaca, jadinya tatetada, tatetada. Oke, lanjut pelafalan tentang real. Yang pertama, jika nian atau real bertemu dengan real ataupun sebaliknya, maka dibaca ll. Contohnya taliok, ini ada huruf real bertemu dengan real, maka dibaca ll, taliok. Contoh lain, sile, ini ada huruf real bertemu dengan nian, berarti sebaliknya nih ya, huruf real bertemu dengan nian, maka dibaca ll, jadinya sile, sile. Kemudian yang kedua, jika ada miem atau iyang bertemu dengan real, maka real ini dibaca n. Contohnya simni, ini ada miem bertemu dengan real ini, maka realnya ini dibaca n, jadinya simni, simni. Contoh lain, tengyok, ini ada huruf iyang bertemu dengan real, maka realnya ini dibaca n, jadinya tengyok, tengyok, ny, nyok, tengyok. Oke, lanjut. Ada tambahan dua, yaitu yang pertama, jika tiket atau tiot itu bertemu dengan huruf vokal i, maka tiketnya dibaca jiet dan tietnya dibaca ciot atau ch. Contohnya maji, ini ada huruf tiket bertemu dengan huruf vokal i, huruf tiket bertemu huruf vokal i, maka tiketnya dibaca jiet, c, maji, maji. Contoh lain, kaci, ini karena ada tiot bertemu dengan huruf vokal i, maka huruf tiotnya ini dibaca ciot, ch, kaci. Dan yang terakhir, jika ada huruf vokal ei letaknya di tengah kata, maka huruf ei ini dibaca i. Contohnya huweisil, huweisil, huweisil. Ini ei letaknya di tengah, jadinya dibaca i, huweisil, huweisil, huweisil. Jadi hukum bacaan di dalam bahasa Korea itu seperti itu. Selanjutnya saya mau ngasih bonus kosakata. Ini tentang keluarga. Silakan dihafalkan ini. Yang pertama ada pumonim, orang tua, omoni, ibu, aboji, bapak, halmoni, nenek, haraboji, kakek, nampion, suami, ane, puin, istri, nuna atau onni, kakak perempuan, hyong, oppa, kakak laki-laki, tongseng, adik, nam tongseng, adik laki-laki, iyo tongseng, adik perempuan, samjon, paman, ajumoni, bibi, ai atau agi, anak, adel, anak laki-laki, tal, anak perempuan, hyongje, saudara.
Ada lagi kosakata ini termasuk kata ganti. Yang pertama ada co atau c saya, kemudian na aku, tangsin anda, no kamu, uri kami, ke dia laki-laki, kenyo dia perempuan, saram orang, bun beliau, namja laki-laki, yoja perempuan, agasi gadis, ajuma bibi, ajosi paman, jinggu teman, dan ein kekasih. Oke, sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih.